Halo anak-anak, apa kabarnya? Bertemu kembali dengan Ibu Marita. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Dengan menjaga protokol kesehatan, Ibu yakin kita akan terhindar dari penyakit. Hari ini kita akan belajar matematika tentang materi bilangan bulat. Apa saja ya yang akan kita pelajari pada bilangan bulat? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian bilangan bulat. Yang kedua, kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Keempat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang kelima, kita akan menentukan urutan dan menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0, dan lawan dari bilangan asli. Jadi, kalau kita tuliskan, bentuk himpunan bilangan bulat adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bagian yang kedua, kita akan membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Bagaimana ya caranya membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Membandingkan dua bilangan bulat adalah menentukan bilangan bulat yang lebih besar atau lebih kecil dari bilangan bulat lainnya. Untuk penggunaan tanda perbandingan, digunakan tanda sebagai berikut. Jika terbuka ke kanan, artinya lebih kecil. Jika terbuka ke kiri, artinya lebih besar. Jika ada dua garis, artinya sama dengan. Membandingkan dua bilangan bulat, akan Ibu contohkan sebagai berikut. Yang pertama, jika angka 7 dibandingkan dengan angka 3, maka angka 7 adalah lebih besar dari angka 3. Yang kedua, jika angka 4 dibandingkan dengan angka 8, maka angka 4 lebih kecil dari angka 8. Yang ketiga, negatif 2 dibandingkan dengan angka 5, maka negatif 2 lebih kecil dari angka 5. Yang keempat, negatif 3 dibandingkan dengan negatif 6, maka negatif 3 lebih besar dari negatif 6. Untuk belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, kita bisa menggunakan garis bilangan. Garis bilangan terdiri dari 3 bagian. Yang bagian tengah itu ditandai dengan angka 0. Sedangkan di bagian kiri dari angka 0 itu merupakan bilangan negatif. Sedangkan di sebelah kanan angka 0 itu merupakan bilangan positif. Nah, bilangan yang di sebelah kanan angka 0 itu merupakan bilangan asli. Sedangkan jika kita gabungkan dari angka 0 ke kanan, itu merupakan bilangan cacah. Sedangkan jika kita ingin belajar mengurutkan bilangan bulat, artinya kita menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terkecil ke nilainya yang terbesar. Begitu juga sebaliknya. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar dapat Ibu contohkan sebagai berikut.
Urutkanlah angka-angka berikut: 18, negatif 15, 7, negatif 23, 11, negatif 5, dan terakhir 25. Maka kita bisa menjawab jika kita ingin mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu negatif 23, negatif 15, 5, 7, 11, 18, 25. Untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil, Ibu juga bisa contohkan sebagai berikut. Urutkanlah angka-angka berikut: negatif 35, 24, 10, negatif 22, negatif 9, 17, negatif 3. Maka kita akan bisa menjawab adalah 24, 17, 10, negatif 3, negatif 9, negatif 22, negatif 35. Materi yang ketiga adalah tentang penjumlahan dan pengurangan. Sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan bilangan bulat adalah: yang pertama, sifat tertutup. Artinya, setiap dua atau lebih bilangan bulat, jika dijumlahkan, hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh, 2 tambah 8 sama dengan 10. Artinya, 2, 8, dan 10 merupakan bilangan bulat. Yang kedua, sifat identitas. Artinya, setiap bilangan bulat, jika dijumlahkan dengan bilangan 0, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Maka, bilangan 0 sebagai bilangan identitas. Contoh, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Yang ketiga, sifat komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 5 ditambah 9 sama dengan 9 ditambah 5, hasilnya 14. Sifat yang keempat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C. Contoh, 4 ditambah buka kurung 7 ditambah 12 tutup kurung sama dengan buka kurung 4 ditambah 7 tutup kurung ditambah 12, hasilnya 23. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung pada pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup.
Artinya, untuk setiap 2 atau lebih bilangan bulat, jika dikurangkan, hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh, 5 dikurang 8 sama dengan negatif 3. Yang kedua, pada pengurangan tidak mempunyai unsur identitas. Sifat yang ketiga, tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Contoh, 7 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 7. Sifat keempat, tidak berlaku sifat asosiatif. A dikurang buka kurung B dikurang C tutup kurung tidak sama dengan buka kurung A dikurang B tutup kurung dikurang C. Contoh, 2 dikurang buka kurung 5 dikurang 3 tutup kurung tidak sama dengan buka kurung 2 dikurang 5 tutup kurung dikurang 3. Sebelum kita memasuki sifat-sifat operasi pada perkalian dan pembagian, maka Ibu akan menjelaskan perkalian dan pembagian tanda. Yang pertama, perkalian tanda. Positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Yang kedua, pembagian tanda. Positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Maka bisa kita simpulkan pada perkalian dan pembagian tanda yang sama hasilnya positif. Jika beda tanda hasilnya negatif. Sekarang kita akan memasuki perkalian dan pembagian. Pada perkalian memiliki sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat identitas. A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Artinya, bilangan 1 merupakan unsur identitas. Contoh, 8 dikali 1 sama dengan 8. Sifat kedua yaitu sifat tertutup. Setiap bilangan bulat, jika dikalikan dengan bilangan bulat yang lain, hasilnya bilangan bulat. Contoh, 6 dikali 9 sama dengan 54. Sifat yang ketiga adalah sifat komutatif atau pertukaran.
A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 5 dikali 8 sama dengan 8 kali 5, hasilnya 40. Sifat keempat adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contoh, 7 dikali buka kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 7 kali 2 tutup kurung dikali 3, hasilnya 42. Sifat yang kelima adalah sifat distributif atau penyebaran. Pada sifat distributif memiliki dua jenis sifat, yaitu yang pertama, sifat distributif terhadap penjumlahan. A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contoh, 2 dikali buka kurung 4 kali 3 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kali 4 tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali 3 tutup kurung. Nah, kita sudah mempelajari yang kedua, sifat operasi pada penjumlahan, distributif pada pengurangan, A berkalian buka kurung, dan yang terakhir B dikurang C tutup kurung. Sifat-sifat operasi sama dengan pada pembagian bilangan bulat. A dikali B tutup yang kurung. Pertama, dikurang pada pembagian buka kurung tidak bersifat tertutup. A dikali C tutup kurung. Artinya, pembagian dua bilangan bulat 5 belum tentu hasilnya bilangan bulat. 3 dikurang 2 tutup kurung 12 dibagi 5 sama dengan kurung 2,4 kali 3 tutup kurung 2,4 kurang merupakan buka kurung bilangan desimal 5 dan termasuk dikali 2 tutup kurung bilangan rasional. 2. Tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. A dibagi B tidak sama dengan B dibagi A. Contoh, 6 dibagi 3 tidak sama dengan 3 dibagi 6. Hasilnya belum tentu bilangan bulat. Yang ketiga, tidak bersifat asosiatif atau pengelompokan. A dibagi buka kurung B dibagi C tutup kurung tidak sama dengan buka kurung A dibagi B tutup kurung dibagi C. Contoh, 16 dibagi buka kurung 8 dibagi 2 tutup kurung tidak sama dengan buka kurung 16 dibagi 8 tutup kurung dibagi 2. Sifat keempat pada pembagian tidak berlaku sifat distributif atau penyebaran.
Contoh, 32 dibagi buka kurung 8 ditambah 4 tutup kurung tidak sama dengan buka kurung 32 dibagi 8 tutup kurung ditambah buka kurung 32 dibagi 4 tutup kurung. Artinya, pada pembagian tidak berlaku sifat distributif, baik itu pada penjumlahan dan pengurangan. Sifat yang kelima, yaitu sifat yang terakhir, memiliki elemen identitas. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat, jika dibagi dengan bilangan 1, akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contoh, 8 dibagi 1 sama dengan 8. Artinya, angka 1 sebagai angka identitas. Untuk menentukan urutan operasi hitung pada bilangan bulat, yang pertama, jika terdapat tanda kurung, dahulukan operasi dalam tanda kurung tersebut. Contoh, 2 dikali buka kurung 3 ditambah 1 tutup kurung sama dengan 3 tambah 1 yang ada di dalam kurung. Kita kerjakan lebih dulu. Hasilnya 4. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Yang kedua, jika terdapat perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Contoh, 5 ditambah 2 dikali negatif 3 sama dengan 5. 2 dikali negatif 3 negatif 6. Hasilnya adalah negatif 1. Yang ketiga, jika hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, kerjakan yang lebih dulu atau berurutan. Contoh, 2 ditambah 4 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah 4 hasilnya 6, baru kita kurangkan dengan 3. Hasilnya adalah 3. Yang keempat, jika hanya terdapat operasi perkalian dan pembagian, kerjakan yang lebih dulu atau berurutan. Contoh, 9 dibagi 3 dikali 2 sama dengan 9 dibagi 3, posisinya di depan, kita bagi dulu, hasilnya 3, baru kita kalikan dengan 2, hasilnya 6. Materi terakhir adalah contoh-contoh penerapan operasi bilangan bulat, yaitu saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Operasi ini bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran pada bilangan bulat. Oke, saya akan ambil contoh. Satu, negatif 10 ditambah 63 dibagi negatif 7 sama dengan, oke, kita lihat ya. Di sini ada 2 operasi bilangan, yaitu penjumlahan dengan pembagian. Oke, kalau ada penjumlahan dengan pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian.
negatif 10 ditambah 63 dibagi negatif 7. Kita ingat ya, positif dibagi negatif pasti hasilnya negatif. Sekarang 63 dibagi 7 adalah 9. Maka hasilnya adalah negatif 19. Oke. Untuk contoh selanjutnya, Ibu akan mencoba mengambil contoh 2, yaitu negatif 20 ditambah 15 dikurang buka kurung negatif 6 tutup kurung sama dengan, oke, kalau kita melihat ada dua operasi hitung, yaitu penjumlahan dengan pengurangan, maka karena dia 1 derajat, maka yang mana saja bisa kita selesaikan. Oke, kita tulis negatif 20 ditambah, oke, kita perhatikan negatif bertemu dengan tanda negatif. Kita sepakat kalau seperti ini adalah menjadi positif. Jadi 15, ya, kita tulis ulang, ditambah 6. Hasilnya adalah negatif 20 tambah 15 adalah negatif 5 ya. Baru kita jumlahkan dengan 6. Hasilnya adalah 1. Oke, untuk contoh selanjutnya, contoh yang ketiga, (30) dibagi 54 dibagi 2 sama dengan, nah kita lihat kembali, di sini, oh maaf, 30-nya, kita kurang ya, 30 dikurang 54 dibagi 2. Nah, sama seperti contoh yang pertama, ada 2 operasi, pengurangan dengan pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi pembagian. Jadi, kita akan tulis 30. Nah, di sini 54 ini bertanda negatif. Jadi, kalau bilangan negatif dibagi positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, 54 dibagi 2 adalah 27. Hasilnya adalah 3. Untuk contoh yang terakhir, contoh keempat, Ibu akan ambil angka 25 dikali, buka kurung, 512 dibagi 16. Hasilnya adalah, nah, bagaimana dengan soal yang ada operasi perkalian dengan pembagian, ini merupakan 1 derajat, mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Otomatis yang harus kita selesaikan adalah yang di dalam kurung. Jadi 25 kita kalikan dengan 512 dibagi 16, hasilnya adalah 32. Nah, 25 dikali 32 hasilnya adalah 800. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Ibu rasa tidak sulit ya? Oke.
Ibu juga akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran dalam bentuk soal cerita yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kita akan mulai dengan contoh yang kelima. Contoh 5, Ibu akan menuliskan suhu di daerah Katulistiwa suhu di daerah Katulistiwa 28 derajat Celcius. Derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius. Di bawah 0. Pertanyaannya, berapakah perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Oke, kira-kira kalau kalian melihat soal seperti ini, maka apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Kita akan membuat jawaban, yaitu pahami setiap kalimat berikut angka-angka yang akan menandakan apakah bilangan tersebut positif atau negatif. Suhu di daerah Katulistiwa 28 derajat Celcius. Artinya itu merupakan daerah yang tropis. Jadi Katulistiwa bersuhu positif 28. Bagaimana dengan di daerah kutub? Maka kutub itu bersuhu 12 derajat Celcius di bawah 0. Oke, artinya, oke saya ganti dulu 12-nya. Oke, kalau berada di bawah 0 berarti 12 derajat, itu kita beri tanda atau penulisan negatif 12. Nah, pertanyaannya, kita disuruh mencari berapakah perbedaan suhu di kedua tempat tersebut. Maka operasi ini adalah yang akan kita gunakan pada pengerjaan soal, yaitu pengurangan. Maka 28 dikurang buka kurung negatif 12. Hasilnya adalah 28 ditambah 12. Hasilnya adalah 40. Oke, kira-kira bagaimana? Apakah sulit? Ibu rasa tidak. Jadi, kalian bisa mencoba untuk jenis-jenis soal seperti ini yang berkaitan dengan soal cerita, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, itu dalam bentuk soal cerita. Nah, untuk soal contoh yang terakhir, Ibu akan mengambil contoh soal yang ke-6. Sebuah gedung dengan 4 tingkat memiliki ruangan untuk setiap tingkat
adalah 6 ruangan. Jika pertanyaannya adalah banyak ruangan yang ada di gedung tersebut adalah Nah, kalau ada soal seperti ini, sama seperti yang contoh 5, kita pahami dulu setiap kalimat. Sebuah gedung dengan 4 tingkat, berarti gedung memiliki 4 tingkat. Sedangkan satu tingkat terdapat 6 ruangan. Jika yang ditanyakan adalah banyak ruangan yang ada di gedung tersebut, maka bisa kita lakukan operasi perkalian. Caranya, gedungnya 4 tingkat, satu tingkat terdapat 6 ruangan, maka tinggal kita kalikan, yaitu 4 dikali 6. Hasilnya adalah 24 ruangan. Oke, kira-kira bagaimana anak-anak? Mudah kan? Oke, untuk selanjutnya, kalian bisa mencoba beberapa soal yang ada pada buku kalian untuk menambah pengalaman kalian dalam pembahasan soal. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Sampai sekian dulu video Ibu kali ini. Kalian bisa mempelajari kembali dengan melihat video Ibu apabila kurang paham. Oke, terima kasih. Sampai ketemu.